090254241662. Nah, kali ini Dedi bahas tentang sistem saraf ikan. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio yang berasal dari lapisan germinal, yaitu germinal terluar. Itu dinamakan dengan ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit, berfungsi sebagai penerima impuls, dan akson berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut dengan sinaps. Nah, sistem saraf terbagi atas: yang pertama, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, yaitu otonom. Sistem saraf pusat, yaitu yang pertama ada otak. Otak memiliki fungsi utama yaitu menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal. Yang kedua itu menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Nah, bagian-bagian otak dari muka ke belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh ada telecephalon. Ini wilayah yang paling anterior dari otak, disebut juga otak depan. Pada ikan berfungsi untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls bau. Ukuran telecephalon ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, berikutnya ada dicephalon. Terletak di sebelah belakang dari telecephalon, bagian ventral bersama-sama dengan telecephalon, termasuk juga bagian dari otak muka. Pada dicephalon terdapat thalamus, hipotalamus, lobus inferior, dan saccus facollosus. Nah, berikutnya ada mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah ikan mempunyai ukuran yang relatif besar. Terdiri dari tektum, RSAL optik. Pada dorsal terdapat 2 lobus optik, dan pada ventral terdapat tegementum. Tektum terdiri dari zona sel-sel saraf atau neuron. Nah, yang berikutnya ada mesencephalon. Pada mesencephalon terdapat bagian menonjol yang disebut cerebellum. Memiliki fungsi utama yaitu mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot, daya orientasi terhadap ruang. Pada ikan bertulang sejati, cerebellum terbagi atas 2 bagian besar yaitu valvula membran dan corpus membran, yang besarnya tergantung pada spesiesnya masing-masing. Selanjutnya ada mesencephalon. Mesencephalon merupakan bagian otak paling belakang, posterior, dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya. Komponen ini merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Mesencephalon merupakan pusat dari saraf sensorik, kecuali pada saraf kranial penciuman 1 dan penglihatan 2. Nah, saraf kranial. Dari otak terdapat 11 saraf otak, yaitu nervi cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Sebagian besar saraf otak disebut berhubungan dengan bagian-bagian kepala, tetapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Dari 11 saraf otak ada yaitu yang pertama nephros terminalis, yang kedua nephros olfactorius, yang ketiga nephros opticus, yang keempat nephros oculomotoris, yang kelima nervus trochlearis, keenam nervus trigeminalis, ketujuh nervus abducens, kedelapan nervus facialis, ke-9 nervus acoticus, ke-10 nervus glossophageal, ke-11 nervus vagus. Nah, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bersama dengan otak membentuk sistem saraf pusat, yaitu SSP. Ini menyerupai tali berwarna krim yang tebal
dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebral tulang belakang. Nah, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari membran periferi, mempengaruhi otot polos dan kelenjar. Sistem saraf otonom berupa susunan saraf otonom terdiri dari saraf-saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom mengontrol fungsi vegetatif badan antara lain. Yang pertama, mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur kerja kelenjar-kelenjar. Sifat kedua saraf tersebut dikenal sebagai sifat yang berlawanan. Saraf simpatis aktif bila tubuh memerlukan energi dan saraf parasimpatis aktif pada tubuh organisme sedang istirahat. Yang ketiga tadi mengatur kerja urat daging licin. Terima kasih. Sampai di sini saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.